Oke, selamat siang teman-teman. Bisa lihat kiri kanan dan bilang jomblo tidak dosa, tolong dong. Walaupun kesannya kayak berdosa, walaupun kesannya agak kecepian, ya, tapi itulah kehidupan. So, coba saya lihat dulu makhluk-makhluknya. Oke, ini penghuni surga semua nih ujungnya ini kira. Oke, ini pertama kalinya saya datang ke sini, thank you. Ada yang kenal saya, ada yang nggak kenal saya. Thank you buat Tena, Pastor Aldo dan yang lain udah ngizinin saya di sini. Dan sebelum saya perkenalkan diri, saya mau minta tolong bisa kasih tepuk tangan buat yang bikin film tadi, teman-teman semua. Filmnya lucu ya, tentang es krim. Es krimnya baru dikasih besok lagi. Rasa apa es krimnya? Rasa yang dulu pernah ada, terus muncul lagi. Terus hilang lagi. So, oke, saya kenalan dulu ya, karena saya haus kasih sayang. Makanya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Raguel Lewi, saya hamba Tuhan dari Jakarta. Tepatnya gereja saya di Jakarta Selatan. Jadi kalau misalnya saya agak which is literally, minta maaf cik kan. Send a party gitu kan ya misalkan. Jadi saya tinggal di situ, enggak tinggal di situ, mahal banget soalnya di situ. Saya tinggal sering nongkrong daerah situ, gereja saya di situ. Saya punya istri satu dan satu-satunya. Istri saya tipikal Disney princess, makhluk Tuhan paling seksi. Tetapi istri saya bukan tipikal Disney princess kayak Cinderella gitu. Agak terlalu bodoh Cinderella menurut saya. Dia tipikal Disney princess, kan tahu kan Disney princess ada macam-macam. Dia kayak Mulan gitu, istri saya. Jadi kalau kalian lihat istri saya, cantik tapi cocokan bawa pedang gitu. That's my wife. Kotak dagunya tajam, seksi, itu yang bikin saya jatuh cinta sama dia. Dagunya kayak kotak persembahan GPDI gitu maksudnya pada zaman dulu. Jadi very sharp gitu. My favorite stuff. Jadi makanya tiap kali saya ngelihat istri saya selalu tergerak untuk ngasih persembahan sama dia gitu. Maka istri saya tidak pernah miskin, ya miskin suaminya gitu maksudnya. Nah, anyway, saya bersyukur bisa ada di sini. Kenapa? Karena beberapa hari lagi biasanya saya itu nongkrong dulu ke daerah Surabaya karena makanannya enak-enak. Tapi malam ini saya udah harus balik, kenapa? Dalam 2-3 hari istri saya akan melahirkan putri kami yang pertama, C. Anak perempuan, pipinya tumpah, kelihatannya tembem, lucu, cantik, dan mahal gitu maksudnya ya. Karena kalian mahal, harganya mahal, dan juga untuk ngurus teman-teman di sini harganya mahal, jadinya jangan hidup murahan, cie, gitu kan. Oke, nah sebelum saya mulai, saya ini buat teman-teman tahu aja, saya bukan tipikal pendeta yang teriak-teriak ya, gitu. Kenapa? Karena jemaat saya banyak yang muda di Jakarta, kalau saya teriak pada kena mental takutnya gitu maksudnya kan. Langsung ke trigger ya, anxiety-nya kan. Tahu kan anxiety? Ada lagunya zaman dulu, po ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam anxiety. Cie, hahaha. Tim overthinking di sini mana suaranya? Oh banyak ternyata ya. Soalnya jangan keseringan overthinking, karena overthinking biasanya underdoing, nggak ngapa-ngapain. Pantasan overthinking. Oke, sebelum saya bicara, saya nggak bakal bicara terlalu lama teman-teman. Kenapa? Karena saya hari ini yang saya bagikan itu bukan tipikal saya pengen ngajar sok-sok paling tahu ya teman-teman ya. Tapi yang saya bagikan adalah beberapa perjalanan hidup, bagaimana Tuhan membentuk saya dan bagaimana Tuhan mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran soal relationship dalam kehidupan saya. Jadi saya akan membaginya sebagai teman-teman yang kebetulan sudah pernah mengalami lebih banyak. I want to share with you, kenapa? Supaya kamu nggak terluka sama hal-hal yang salah gitu. Walaupun saya tahu di sini ada banyak teman-teman yang tangannya lumutan, lama nggak digandeng, ya kan? Ya, gitu kan. Banyak kan, lama nggak digandeng. Atau di sini ada yang beda keyakinan pacarannya, kamu yakin dia dari Tuhan, dia nggak yakin, haha, gitu kan. So, oke. Jadi sebelum saya bicara, saya pengen pantun dulu, teman-teman ya. Tunggu, saya mau pantun dulu. Nggak ada yang suaranya nih, saya mau pantun dulu. Oke, kenapa saya mau pantun dulu? Kalau saya mau pantun, makanya kalian tolong dijawab ya. Kalau dijawab, nanti cepat masuk surga. Kafling kalian dekat para rasul nanti gitu. Oke. Kalau nggak dibalas pantun saya, kalian siap-siap pindah ke sebelahnya surga. No, I'm just kidding gitu. Oke, siap ya? Siap? Are you guys ready? Oke. Pergi ke Sidoarjo lewat Juanda. Terima kasih dia bilang saya cakep. Oke, thank you. Oke,
Kita langsung buka firman Tuhan. Hari ini teman-teman saya cuma akan bagi satu ayat dan saya rasa ayat ini akan jadi something yang cukup mind blowing, shining, shimmering, splendid buat teman-teman di sini. Di sini mungkin ada yang single, ada yang baru punya pacar, ada yang nggak tahu hidupnya mau dikemanain, ada yang baru kuliah, ada yang masih SMP, SMA, S1, S-Cendol, S3 dan sebagainya. I know your background is different. Saya tahu kalian semua berasal dari background yang berbeda-beda, tapi hari ini saya akan bagikan beberapa pelajaran firman Tuhan yang supaya hatimu nggak gampang terluka gitu maksudnya. Karena kan kalau hati udah terluka kadang kehidupan tuh berantakan. Dan kita tahu bahwa ada seorang filsuf bernama Cak Lontong yang bilang, dengarkan baik-baik, ini very powerful. Dia mungkin salah satu quotes paling alkitabiahnya dia, walaupun dia nggak percaya Alkitab. Oke, gini. Hidup itu seperti sekumpulan tempe. Tidak ada yang tahu. Di dunia ini nggak ada yang tahu, ya besok. Jadi makanya hari ini kita mungkin nggak pernah tahu kehidupan kita, tetapi kita punya Tuhan yang tahu seluruh kehidupan kita. Amin, cie. Ya gitu, oke. Oke teman-teman, semoga kuat dengerin saya hari ini. Saya ngomongnya agak-agak, saya ini kalau kata orang si pendeta paling soft spoken gitu cie. Karena kan biasa kan suka dimarahin kan, haha. Jadi saya akan ngomongnya tenang-tenang aja, but I hope you guys okay. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ngomong kiri kanan lagi bilang, you have 1000% aura hari ini kayak. 1000% aura. Kamu bukan skibi di toilet hari ini. You're not Ohio. You got the riz, man. You got the riz. Oke. Oke, aman semua? Oke, ya kita hari ini bakal belajar tentang healthy relationship. Healthy relationship. Healthy relationship. Saya cuma akan buka satu ayat, tapi ayatnya akan jadi perenungan kita. Matius 22:37. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau misalnya ada ayat berikutnya juga nggak apa-apa deh, saya mendadak baru baca lagi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan ayat 39 bilang gini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka kenapa saya bahas tentang ayat ini? Karena ini tentang relationship. Teman-teman tahu nggak bahwa prinsip kebenaran firman Tuhan, kekristenan itu bicara relationship. Maka relationship itu sebuah kebutuhan, bukan cuma keinginan. Jadi kalian itu semua butuh relationship. Dan teman-teman tahu nggak, kamu dan saya ada hari ini karena produk dari sebuah relationship. Ada yang keluar dari batu di sini, saya mau nanya, ada? Nggak ada kan? Fakta bahwa kamu lahir dari rahim ibumu, membuktikan bahwa kamu dan saya itu produk relationship. Bahkan izinkan saya ngomong, ini quote-nya powerful banget ya. Bahkan seorang introvert pun butuh relationship. Tapi nggak butuh banyak. 1-2 orang, tetapi begitu dia udah deket sama 2-3 orang itu langsung rusuh banget. Dia nggak seperti teman-teman ekstro yang social butterfly, sama semua nempel, sama hahaha hihi. Intro itu tenaganya gampang habis, tetapi hanya karena kamu introvert bukan berarti kamu tidak butuh relationship. Maka hari ini saya mau ngomong, makhluk-makhluk intro, memang kamu sukanya sendirian, tapi tidak berarti kamu harus kesepian. Do I make any sense so far teman-teman? Jadi kamu juga perlu tetap punya hubungan. Kenapa? Karena kamu dan saya lahir dari hubungan. Dan karena kamu dan saya lahir dari hubungan adalah logis kalau kamu dan saya membutuhkan hubungan. Kalian tahu nggak, ada penyakit di US. US ini bukan ujung Surabaya, tapi United States, oke ya? Bahwa ada penyakit-penyakit yang orang tua meninggal, salah satunya kenapa? Karena loneliness, kesepian. Dan karena kesepian itu sebegitu powerful, itu bisa membunuh orang. Jadi poin saya adalah, kamu jangan sampai mati karena kesepian gitu. Nggak lucu banget gitu maksudnya. Nah, jadi relationship adalah sebuah kebutuhan, dia bukan sebuah keinginan. Bahkan Tuhan kita adalah Tuhan yang relational. Kamu tahu bahwa kamu hari ini ada karena Tuhan mengasihi, bukan kamu mengasihi dia. Semua dimulai dari dia, bukan dari kamu. Tuhan yang mulai duluan, Tuhan yang kejar kamu, Tuhan mengasihi kamu. Walaupun kamu nggak pernah dikejar sebelumnya. Walaupun kamu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, walaupun kamu masih dianggap kakak adik zone, memang ada yang dianggap sayang tapi kakak adik rohani aja, tentu nggak ada yang ngaku ya di sini ya. Oke. Saya tahu ada orang punya level relationship berbeda-beda. Ada di Jakarta ada level istilah namanya kaktus, kakak adik tanpa status. Kalian tahu itu kan? Jadi itu yang terjadi dan makanya relationship karena sebegitu pentingnya sangat menghancurkan hati begitu banyak orang. Makanya ada banyak orang-orang yang pada waktu dia bangun hubungannya salah, dia terluka, akhirnya malam-malam dia melakukan hal-hal yang merusak hidupnya. Malam chaos ini, ku merasa nabi,
tak mau sendiri, Roh Kudus hibur hati ini, ya kayak gitu-gitu maksudnya ya. So, jadi artinya itu sesuatu yang penting. Nah, kalau kita lihat bahwa pertama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini kenapa kita dipanggil mengasihi Tuhan? Karena mengertilah Tuhan mengasihi kita duluan. Kalau teman-teman di sini hari ini punya hati yang kosong atau merasa kosong, kamu perlu ngerti bahwa God loves you first. Dan hanya karena kamu nggak sadar, bukan berarti realita ini nggak ada. Seseorang bisa nggak sadar bahwa dia dicintai, tetapi nggak mengubah kenyataan bahwa dia dicintai. Dan yang kedua, selain mengasihi Tuhan, kita perlu mengasihi sesama. Mengasihi sesama ini yang agak-agak penting. Kenapa? Karena hubungan itu sekali lagi saya bilang ada sebuah kebutuhan. Hubungannya bukan sesuatu yang kita bisa cuekin. Bahkan gini, walaupun teman-teman suka main Roblox dan main Minecraft. Ada yang main Roblox, Minecraft di sini? Ada? Kalau saya, mungkin karena saya milenial semi kolonial, jadi yang saya mainin tuh bukan Roblox atau Minecraft. Saya suka ngeliatin, tapi yang saya mainin Plants vs Zombie gitu-gitu. Saya tuh jagoan loh saudara. Tadi pagi, mungkin karena saya nggak tahu ada urapan dari mana, saya main Plants vs Zombie, saya baru dapat 3 tanaman lagi. I'm good man. Terima kasih tepuk tangannya, thank you. Atas ada penghargaan di sini. Bagi saya itu sukacita saya baru dapat 3 tanaman lagi. Di Plants vs Zombie itu tanamannya 207, saya dapat 120. Kenapa gue ngomong Plants vs Zombie di sini? Oke, but poin saya lagi nih, I delight myself in small things juga. Saya menyukai hal seperti itu juga. Nah, dan saya pun pada waktu saya menonton film pun saya menghadirkan hubungan di situ. Teman-teman, saya bukan orang yang suka nonton drakor, tetapi saya akhirnya pas menikah saya nonton drakor. Kenapa? Demi kelangsungan rumah tangga nomor 1 yang pasti. Kenapa? Karena istri saya tim drakor banget. Film terakhir yang kami tonton bersama itu namanya Queen of Tears. Ada yang tahu nonton film itu? Jadi Kim Ji Won dan Kim So Hyun, makanya bentuk saya kayak artis Korea begini kan. Saya kan Korea Utara gitu. Saya lebih tertarik menjajah dibanding yang lain. Menjajah neraka. Biar saya narik semua orang masuk surga. Cie. Oke, balik lagi kita. Jadi perhatiin nggak, main Roblox, main Minecraft pun nggak enak sendirian. Bahkan saya tahu ada banyak orang berhasil menjalin hubungan. Mungkin di luar itu hubungannya mereka agak diem-diem aja, tetapi mereka punya banyak pertemanan di dunia digital. It simply prove bahwa kamu dan saya itu were made for relationship. Tetapi cara kita menyikapi relationship itu yang penting. Kenapa? Karena perhatiin nggak teman-teman, luka terbesar kita itu lahir dari relationship. Kita seringkali luka terbesar kita lahir dari nomor 1, hubungan kita dengan orang tua kita mungkin. Kedua, ada yang lahir dibanding hubungan dengan saudaranya, lukanya. Ada yang dari hubungan pertemanan juga. Teman-teman dari kecil suka bully-bulian tuh terjadi, teman-teman dari semenjak muda. Dulu tuh teman-teman saya suka labrak-labrakan, tau gak sih? Masih zaman gak sih labrak-labrakan gitu kan? Kayak saya nggak, masih ya, oke. Kalau kalian pernah dilabrak, itu orang-orang yang pernah dilabrak, itu biasanya ada trauma tersendiri. Itu simply membuktikan bahwa relationship itu ada bisa jadi luka dan bisa jadi sukacita yang terpenting. But at the same time, teman-teman yang pernah kuliah pasti tahu misalnya kalau ada yang mereka bisa ingat dari masa sekolah mereka biasanya ada hubungannya dengan relationship dan pertemanan. So arti itu semua penting. Dan hubungan problem terbesar dengan keluarga, tapi juga sukacita terbesar dengan keluarga, pertemanan juga. So maka dari itulah kita perlu belajar prinsip-prinsip kebenaran. Nah yang pertama kita perlu ngerti adalah hidup kita dipengaruhi oleh hubungan. Hidup kita dipengaruhi oleh hubungan. Ada Alkitab bilang bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kebenaran ini sekilas kita udah sering pakai, tetapi kita nggak pernah tahu dampaknya seperti apa. Saya mau kasih contoh teman-teman. Saya punya teman dulu di kampus, pinter banget, keren banget, tetapi salah gaul, nilainya jatuh. Sementara ada orang yang biasa aja, tetapi karena dia ada di pertemanan tepat, nilainya dia naik. Kalau teman-teman pernah belajar kelompok, kamu akan tahu bahwa seringkali kelompok itu, pilihan kelompokmu itu menunjukkan prestasimu. Setuju nggak teman-teman? Ada orang-orang yang pas pilih kelompok, karena kelompoknya bener, akhirnya nilainya naik, walaupun dia agak nggak bener-bener banget isi otak kayak gitu maksudnya. Karena pilih kelompok, walaupun minimal di antara proposal kelompok itu di nomor 5 gitu, paling nggak kerja gitu misalnya. Kan biasa kan menurut legenda, saya nggak bakal ngejek, tapi biasa menurut legenda kerja kelompok begini. Ada misalnya ada 5 nama, nomor 1 itu kerja paling banyak. Nomor 2 itu kerja, biasanya dia ngetik gitu nomor 2. Nomor 3 biasanya dia tuh tidak pernah kerja tapi di hari terakhir dia ikutan kerja. Dia ikutan laminating dan sebagainya. Nomor 4 dia bahkan nggak tahu dia harus kerja.
Tetapi biasanya dia yang paling ngomong presentasi di hari terakhir. Nomor 5, itu ongkos nulis aja dia sebenarnya, karena kita bayar aja sama dia. Biasanya menurut legenda gitu. Tentu saya tidak mau ngejek, saya nggak mau merendahkan, saya cuma nabrak ya teman-teman di situ ya. Kenapa? Karena dulu saya juga begitu. Tidak untuk ditiru, ingat ya teman-teman. So, kita lanjut, kita dipengaruhi hubungan. Kita dipengaruhi hubungan, hubungan itu punya pengaruh besar di dalam kehidupan kita. So makanya kamu perlu hati-hati dengan siapa kamu berhubungan. Kamu perlu hati-hati dengan siapa yang orang kamu dekatkan dan yang menjauh sama kamu. Saya mau kasih tahu, tidak semua orang bisa dekat sama kamu, tidak semua orang bisa jauh sama kamu. Enggak semua orang bisa terima kita apa adanya. Teman-teman tahu nggak, kalau ada satu hal yang orang paling sering nggak ngerti adalah kita harus ngerti kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Amin. Karena kita bukan Indomie kuah soto. Dia bisa menyenangkan semua orang. Bahkan Yesus pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah, makanya kita perlu kenal dekat orang dekat sama kita. Makanya saya adalah orang percaya komunitas. I believe in community so much. Kenapa? Karena community punya kuasa yang besar. Relationship ini punya kuasa yang besar dalam kehidupanmu. Dan relationship ini kadang kalau makin dekat seseorang, dia tidak selalu hubungannya mulus. Ya teman-teman ya. Jadi ingat hidup itu seperti sekumpulan tempe, tidak ada yang tahu. Kadang hubungan-hubungan tuh kadang bisa punya problem juga. Tetapi di situ kita dibentuk. Di situ kita belajar bergaul. Makanya saya cuma kasih tahu, bagi teman-teman di Komsel, ya atau teman-teman yang di sel grup atau apapun namamu, saya cuma kasih tahu, kalau misalnya ada orang yang negor kamu, bersyukurlah, tandanya kamu disayang, tandanya kamu dicintai, tandanya kamu dicintai secara brutal, shining, shimmering, splendid, teman-teman gitu. Tapi kalau kamu didiemin, nah itu yang malas. Itu berarti jangan-jangan kamu bukan bagian dari kelompok ya teman-teman. Nah saya cuma share sedikit. Saya punya teman, satu hamba Tuhan. Dia cukup tenar dan kayak sering bicara di sini juga. Namanya Pastor Christopher Tapiheru gitu. Saya sama dia, kita satu tim di dalam gereja kami di New One International Church di Jakarta. Nah, yang menarik adalah hubungan saya dan hubungan dia itu cukup, kita selain temenan juga kita teman gosip juga. Gosip pelayanan katanya. Karena saya nggak suka gosip tapi kita coba berbagi cerita sama dia. Dan saudara tahu nggak bahwa kami ini dari dulu itu ternyata kita saling membantu. Jadi dulu saya ingat Pastor Chris itu masih, pernah nggak dia bicara di sini, Christopher Tapiheru? Pernah? Saudara tahu kan? Yang ngomongnya gini, gue nggak tahu lagi kalau Yesus nggak mati bagi gue, gitu-gitu. Yang ngomongnya kayak gitu, tahu kan? Nah itu dia tuh. Hidup aing suka-suka aing. Nah, that's the guy, gitu masalah. Yang jenggotan, yang dikira salah agama gitu misalnya, itu kan bentuknya gitu. So, dulu saya pertama kali ketemu sama dia, itu tuh dia tuh masih kerja, saya juga masih kerja. Suatu saat, tapi saya rasakan dari awal, dari cara ngomongnya bahwa entah kenapa ini mungkin kayak saya sok-sok nabi gitu ya gitu kayak. Mungkin bukan nabi ya, nabi wrong gitu maksudnya ya. Saya ngerasa kayak saya percaya bahwa Tuhan punya something di dalam orang ini. Dulu kita belum jadi hamba Tuhan, dia masih kerja, masih desain grafis, tapi entah kenapa kalau ngomong Yesus tuh passionate banget gitu. Jadi saya berpikir di dalam hati saya, someday ini orang pasti jadi Bible teacher yang hebat. Akhirnya saya perkenalkan pada gembala saya, pada waktu dia lagi udah gak ada kerja, sempat gak ada kerjaan, bahwa dia pengen ngejar sesuatu, akhirnya saya kenalkan sama gembala saya, leadership tim saya, dan saya bilang, I think you should try to this guy. You should talk to this guy. Nah akhirnya singkat cerita dia pindah ke gereja kami di One International Church, ini terjadi 11 tahun yang lalu, dan dia tiap minggu, pernah ada momennya tiap minggu, tiap pagi dia ngajar terus, dan akhirnya as time goes by, tiba-tiba Tuhan pakai di luar biasa, jadi suara yang memberkati Injil, dan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil di negara ini. Tapi semua dimulai pada waktu saya mengenalkan dia pada gembala saya. Dari semua relationship-nya dimulai dari situ. Dan akhirnya gara-gara itu Tuhan bisa pakai. Dan that's the power of relationship. Makanya teman-teman pernah dengar istilah kekuatan orang dalam, tahu teman-teman? Mungkin kamu gak suka, tetapi kekuatannya memang ada di situ. Orang dalam punya kuasa yang besar. Kamu dan saya bisa masuk surga karena kenal orang dalam, amin. Yang punya surga kamu kenal. Kamu bisa masuk surga gara-gara dia. Bukan gara-gara usahamu. Usahamu aja, kamu dikit-dikit overthinking kena mental, mau gimana masuk surganya? Kamu masuk surga karena kekuatan orang dalam, yaitu Yesus Kristus yang ada di dalam kamu saat ini. Amen teman-teman. Oke, nah. Tapi ceritanya belum selesai sampai situ. Pada waktu dia dipakai Tuhan, saya juga belum menjadi pendeta gitu. Masih belajar dan saya masih kerja. Suatu saat saya pernah nulis satu lagu, dan lagu ini saya bikin pada waktu saya lagi di Yoshinoya teman-teman. Lagu ini judulnya Sungguh Indah. Kalian tahu?
Jadi harusnya lagunya bukan sungguh indah, tapi sungguh kenyang harusnya judulnya sebenarnya. Saya tidak berencana menjadi penyanyi rohani, saya tidak berencana menjadi berbau hal rohani, karena dulu saya masih kerja pada masa itu. Dan saya pun gak kepikiran jadi pendeta. Fakta bahwa saya jadi hamba Tuhan, hari ini membuktikan bahwa Tuhan panggil saya, bukan saya sok-sok manggil dia. Nah, poinnya adalah saya bikin lagu sungguh indah, dan saya itu tidak pernah berpikir akan jadi meledak. Sok-sok kayak lagu-lagu yang tenar gitu. I don't care, saya cuma pengen punya lagu yang bisa merepresentasikan apa yang saya percaya tentang Tuhan. Ada yang tahu lagunya? Yang kemanakah aku dapat pergi, yang something like that gitu. Saya lupa melodinya kayak gimana. Nah jadi itu, nah suatu saat karena saya putar nyanyiin lagu itu di gereja kami, tidak pernah berpikir untuk meledak dan bodoh amat gitu maksudnya. Suatu saat di dalam satu malam, tiba-tiba tuh lagu di YouTube meledak, duar. Kan meledaknya duar banget. Saya nggak tahu ada orang terluka apa enggak deket situ maksudnya. Tetapi poinnya adalah di angkanya itu meledak di YouTube. Tiba-tiba saya bilang, ini kenapa bisa meledak? Pada waktu saya cek, tahu nggak nyanyi siapa? Gamaliel, Audrey, dan Kristo. Jadi mereka lagi retret di satu gereja, gereja di Jakarta, dan tiba-tiba mereka nyanyiin lagu itu, tiba-tiba lagu itu meledak. Poin saya adalah, dan semenjak itu lagu itu dinyanyiin di cover ini, di cover itu, di cover ini, di cover itu, akhirnya di cover begitu banyak orang, nah akhirnya duar, nggak tahu itu lagu tiba-tiba meledak kemana-mana gitu maksudnya. Poin saya, kenapa saya menceritakan cerita ini adalah semua itu bisa terjadi because of apa? Relationship, hubungan. Nah hari ini teman-teman, di kantormu, di kampusmu, di sekolahmu, kamu nggak pernah tahu kiri kananmu itu seperti apa. Kamu nggak pernah tahu, kamu perlu makanya kau temenan yang tulus. Karena kamu nggak tahu kan seperti apa dia. Jangan, kalau misalnya dia masih lusuh bentuknya ya teman-teman ya, jangan anggap remeh. Kalau dia pekerja keras, dia cinta Tuhan, jangan anggap remeh yang lusuh-lusuh gini. Bisa-bisa tiba-tiba dia kerjain kamu di masa depan gitu maksud saya. So bertemanan dengan baik. So far so good teman-teman, apa saya masuk di akal? Masuk? Aman-aman semua? Nah relationship is that powerful. Makanya jangan pernah anggap remeh hal-hal seperti itu. Nah tapi kita juga perlu ngerti gini. Setiap orang ada musimnya dan tiap musim ada orangnya. Saya ulang sekali lagi ya, setiap orang ada musimnya dan setiap musim ada orangnya. Artinya apa? Ada pertemanan-pertemanan yang bisa tahan lama, tapi ada pertemanan-pertemanan cuma yang sambil lalu aja. Ibaratnya kalau kita naik bis, kita mungkin awal-awal kita duduk di bis yang sama, tetapi tiba-tiba dia keluar dari bis. Kenapa? Karena arahnya berbeda. Dia punya arah yang berbeda dari kita. Nah sama dalam kehidupan, kamu akan punya teman-teman yang awalnya dekat, happy, rusuh, suka nongkrong dan sebagainya, tapi tiba-tiba dia hilang begitu saja. Dan kamu mungkin sempat berpikir bahwa apakah saya bikin salah, tapi ternyata bukan kamu bikin salah, memang musimnya sudah berubah. Di sini saya cuma mau ngomong sama teman-teman yang hari ini banyak kehilangan teman-teman. Bagi teman-teman di sini umur 17, 18, 20, 22, 26, 27, 17 sampai 27, saya cuma mau kasih tahu ini bukan nubuatan, but let me tell you, kamu akan kehilangan banyak hubungan. Dan itu bukan karena kamu salah, tetapi karena musim kehidupan kamu berubah. Tetapi sambil kamu kehilangan banyak teman, izinkan saya ngomong, kamu akan juga punya banyak teman baru. Karena Tuhan bisa taruh orang-orang berbeda di setiap musim untuk mempertajam kamu. Jadi karena ini jangan kalau misalnya kamu kehilangan teman, jangan langsung bilang, apa ini salahku? Enggak selalu. Saya mau kasih contoh. Yang di kuliah di sini satu angkat tangan kuliah. Saya dulu pernah, saya sebelum kuliah, saya punya teman-teman di high school. Ya mereka tuh nongkrong gitu. Kita udah high school, kita udah lulus. Nanti walaupun udah high school, walaupun udah kuliah, tetap ya sama-sama nongkrong ya. Tetap ya kita temenan ya. Kita sering-sering ketemu ya. Semester 1. Sebulan 2 bulan pertama, masih sering ketemu tiap minggu. Semester 2, mulai sekali-sekali ketemu. Semester 3, gak ketemu sama sekali. Semester 4, mau bukber aja, harus tunda 4 tahun teman-teman akhirnya. Mau ketemu aja susah. Pernah nggak kalian, memang saya tahu nggak semua diantara kalian puasa, memang. Saya juga nggak gitu maksudnya. Tetapi pernah nggak kalau teman-teman yang ngantor atau teman-teman mau kenalan, mau ketemu gini, bahwa kamu pengen yuk kita ketemu yuk, ayo. H-1 tiba-tiba, sorry gue nggak bisa, sorry kucing gue meninggal, sorry anjing gue lagi stres, sorry gue lagi tikus gue depresi dan sebagainya. Tiba-tiba dari 20 orang, hari terakhir tiba-tiba cuma kamu doang makan sendirian. Pernah ketemu kayak gitu, pengalaman kayak gitu?
Oh nggak ada ya? Wah kalian bertemannya luar biasa sekali. Karena saya pernah ngalamin kayak gitu. Happy, iya siap kak, terus hilang. Menghilang. Persis kayak, ngilangnya persis kayak, nggak jadi deh terlalu gelap, so nggak usah deh. It's too dark, nggak jadi. Oke, jadi kita perlu tahu bahwa setiap orang ada musimnya. Saya, teman-teman saya di kampus, di sekolah, itu saya udah jarang ketemu lagi. Bukan karena saya benci mereka, tetapi karena memang musimnya udah berubah. Pertemanannya udah berubah. Saya punya teman yang sekarang jarang ketemu semenjak dia punya anak. Saya kalau dulu, kalau misalnya, saya nggak bisa tersinggung kalau misalnya gara-gara itu dia nggak bisa ketemu lagi gitu maksudnya. Nggak bisa tersinggung kita. Dan kalian tahu nggak, dalam hidup kita ada orang-orang yang memang soal relationship itu tadi kita temenan, tapi karena satu dan lain hal kita bertumbuh, akhirnya kita nggak bisa kenalan lagi. Sekarang bayangkan teman-teman, kamu tadi yang naik bis di waktu yang sama, terus tiba-tiba kamu mulai hidupmu mulai berbeda, kamu mulai masuk fase berbeda. Yang ini temanmu nganggur, kamu kerja. Akhirnya mulai arahnya mulai berbeda. Atau misalnya kamu mulai menikah, punya anak, terus dia masih single aja gitu misalnya. Atau teman-teman semuanya udah pergi keluar kota, kamu masih ada di kota itu. Itu hubungan tuh berubah-berubah. Jadi kalau misalnya kamu tadi dekat, tiba-tiba nggak dekat lagi, itu tidak semua salahmu. Tapi izinkan saya ngomong, in every season, ada Tuhan di situ. Ada Yesus di situ. Dan kamu jangan sedih. Karena sambil kamu kehilangan banyak orang, kamu juga akan dapat orang-orang yang lagi. Teman-teman yang mengasihimu. Jadi jangan mudah kecewa. Saya punya orang-orang yang memang, kalau saya mau cerita dikit, ada orang-orang di Alkitab yang memang ada hanya untuk musim tertentu aja. Paulus dan Barnabas, teman baik, tiba-tiba berantem. Akhirnya mereka berpisah jalan. Tapi begitu setelah berpisah jalan, akhirnya justru pelayanan mereka banyak yang berkembang juga. Memang ada orang-orang seperti itu. Kalau saya mau boleh jujur teman-teman, ada orang-orang yang dulu saya dekat, sekarang saya udah gak dekat. Masih teman gak ya? Saya masih mikir-mikir, kenapa? Saking jauhnya gitu. Tetapi it's fine maksudnya, it's fine. Namanya juga realita kehidupan. Nah maka dari hari itulah kita perlu terima dari sekarang. So hari ini teman-teman di sini, saya berdoa supaya kamu bisa mengerti relationship seperti ini. So far so good, everyone? Do I make any sense? Kenapa? Karena gimana pun juga, Roma 3:23 mengatakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Izinkan saya ngomong gini, setiap manusia ada unik-uniknya, ada antik-antiknya. Dan kadang semakin kita dewasa, kita semakin beda hubungannya. Tetapi it's fine. Nah, maka dari hal itu, kita juga perlu ngerti sekali lagi. Tidak semua manusia bisa terima kita apa adanya. Makanya kalau teman-teman masih jomblo, masih single, it's complicationship ya di sini teman-teman. Itu juga kamu perlu ngerti tentang relationship ini. Bahwa kamu nggak bisa sembarangan pilih. Ada orang-orang yang pengen cepat-cepat cari jodoh. Pastor, aku pengen dapat tulang rusuk. Dia seradak seruduk, dapat yang boro-boro tulang rusuk, dapat tulang babi teman-teman akhirnya. Kan dia asal seradak seruduk aja, dia sembarangan, baru ngelihat langsung, ih cakep banget gitu maksudnya. Langsung dia PDKT, dia pepet, dia love bombing, dan langsung deg-degan, langsung demen, langsung jadian. Ternyata temennya NPD, haha gitu kan. Tahu NPD? Tahu kan? Ya lagi rame kan di Google, nanti aja saya jelasin ya. So, jadi kita nggak bisa cepat-cepat juga, kita perlu kenalan, kita perlu tahu. Nah ini yang saya akan bahas nanti di sesi berikutnya teman-teman. Makanya izinkan saya mau ngomong, sebelum saya kenalan sama istri saya, belum pacaran saya dari awal udah ngomong, siapa saya, poin saya seperti siapa, hidup saya seperti apa, saya mau hidup saya arahnya rata-rata seperti apa. Dan saya bilang, saya ketemu istri saya pada tuh saya lagi persiapan jadi hamba Tuhan. Jadi saya pun mengalami musim-musim kehidupannya. Tapi saya bilang, ini hidup saya, kamu mau apa enggak? Kalau kamu enggak mau, kita jadi teman aja. Tapi kalau misalnya kamu mau, kita bisa ngobrol. Tapi this is my life. Saya dari awal udah ngomong cerita saya di depan. Kenapa? Karena bagi saya mendingan di depan daripada di belakang ternyata kosong gitu maksudnya. Mendingan dari awal, di depan semua. Nah sama, karena gini, enggak semua manusia bisa terima kamu apa adanya. Dan enggak semua manusia kamu perlu dekat juga. Kalau saya mau kasih contoh, nah ini gini, siapa di sini punya rumah? Pertanyaan apa itu? Maksudnya
Gini, ini analogi saya bisa bantu teman-teman ya. Rumah itu punya pintu, punya pagar, ya kan? Punya ruang tamu, punya ruang makan, dan punya ruang tidur. Betul ya teman-teman ya? Jadi setiap ruangan di rumah itu mendeskripsikan area-area yang penting di kehidupan ini. Nah ini saya mau pakai ini untuk menjelaskan teman-teman. Ruang pagar itu bicara di luar, bagian paling luar di dalam sebuah rumah. Bagian di mana itu yang tempat di mana kita bisa say yes or say no kalau misalnya ada tamu datang. Nah, pagar. Nah, di dalamnya ada namanya pintu. Pintu itu ada sesuatu yang bicara kita itu orang mau datang kita bisa milih untuk lu bisa masuk apa keluar. Nah, begitupun begitu masuk dalam lagi ada namanya living room. Itu tempat kita duduk-duduk, tempat kita santai, tempat kita nongkrong dan sebagainya. Dan kemudian ada dining room dan tempat tidur. Nah, teman-teman perhatikan nggak? Semak dari jauh sebenarnya makin luar satu area rumah makin banyak orang ya. Teman-teman perhatikan nggak bahwa di luar pagar kamu orang tuh bisa lalu lalang sesuka mereka. Tapi tidak semua bisa lalu lalang di dalam bedroommu. Betul ya? Dan prinsip ini yang kita perlu coba pakai untuk kita bisa punya pertemanan yang baik. Gini, manusia itu ada macam-macam teman-teman di kehidupan ya. Backgroundnya beda, latar belakangnya beda. Di luar semua itu tuh orang macam-macam. Makanya kita perlu belajar namanya screening dalam kehidupan kita. Kita itu harus sadar bahwa semua orang dimulai dari pagar pertemanannya. Ya, semua orang dimulai dari pagar. Kita itu nggak bisa langsung kenalan sama orang. Semua dimulai dari pagar dulu. Kita perlu tahu dia siapa, backgroundnya seperti apa, cocok apa enggak, bisa nongkrong apa enggak, humornya cocok apa enggak, orangnya jahat sama kamu apa enggak. Pagar. Teman-teman tahu nggak bahwa tidak semua orang harus lolos dari pagar ini. Bisa dicerna? Tidak semua orang perlu kamu izinkan masuk ke dalam pagar. Dan di sini makin banyak banget orangnya. Kalau kamu di luar gedung ini yang lalu lalang di depan tuh banyak. Tapi tidak semua perlu masuk ke sini. Sama, pagar itu kayak gitu. Nah makanya dalam hidup tuh ada screeningnya. Ada orang-orang hanya akan kamu izinkan di luar pagar kamu. Kamu ngobrol di luar pagar. Tapi ada jarak tertentu yang kamu nggak perlu cerita semua hal tentang kamu. Ini bicara orang-orang kamu kenal aja di pagar. Kamu kenal, kamu oke, tapi mungkin belum jadi teman. Ya udah, kalau menjadi teman, taruh di pagar aja, nggak usah dimasukin, nggak usah kamu masukin ke hati kamu, nggak usah kamu masukin bagian terdalam kamu. Nah, nanti berikutnya begitu pagar, kan ada orang-orang tertentu tuh yang kamu ngerasa cocok, dia akan masuk ke namanya area pintu. Pintu itu sesuatu yang penting. Teman-teman tahu nggak bahwa banyak obrolan terjadi di pintu. Misalnya di pintu restoran, kamu udah keluar dari tempat makan, pernah nggak kayak gini? Kamu keluar dari tempat makan, tapi di depan pintu tempat makan kamu masih ngobrol. Pernah nggak gitu teman-teman? Kan orang Indo kayak gitu kan, ayo pulang yuk, pulang yuk, pulang. Oke pulang, dia pulang keluar dari restoran, tiba-tiba masih ngobrol lagi. Iya ya, hahaha. Masih ngobrol. Kenapa? Karena banyak hal terjadi di pintu. Nah di situ pun kita harus screening juga. Nggak semua orang bisa kita izinin masuk rumah. Kenapa? Karena pada waktu masuk rumah, rumah itu bicara sesuatu yang personal di hidup kita. Nggak semua orang perlu kamu izinin masuk rumah kamu. Nah ini mungkin bicara tentang orang-orang yang kita kenal, kita tahu baik, tapi kita nggak selalu deket gitu maksudnya. Nggak selalu ketemu, ya udah taruh aja di depan pintu rumah, nggak apa-apa. Terus kemudian ada namanya, udah masuk namanya living room. Nah ini teman-teman di mana kamu mulai masuk, mulai deket di living room. Ada banyak obrolan yang unfiltered terjadi. Yang obrolan-obrolan yang dalam terjadi. Banyak orang menceritakan kisah hidupnya di living room. Ada banyak orang menceritakan kisah hidupnya dan ceritanya dan kemarahannya dalam living room. Living room atau ruang tamu ada tempat di mana orang mulai jadi apa adanya. Orang mulai terbuka. Tapi setuju gak teman-teman? Tidak semua orang harus kamu masukin ke ruang tamu kamu. Kalau orang gak kenal, ngapain masuk ke ruang tamu? Gini, kamu misalnya di sini ada, bayangkan kalau misalnya ada orang datang bilang paket gitu misalnya. Apakah si tukang paket itu akan kamu masukin ke living room kamu? Tentu saja tidak, cuma di depan aja, terima kasih Pak. Dan dia nggak mau juga, dia nggak peduli sama kamu, dia cuma naruh barang aja. Dan, nah makanya dalam hidup kita perlu namanya belajar menjaga jarak dalam relationship. Nah,
Nah setelah udah living room, baru masuk dining room. Tidak semua orang kita ajak makan. Ngobrol, obrolan di makanan itu seru sekali. Panjang bisa ceritain ini, ceritain itu. Dan yang paling dalam adalah bedroom. Sekarang saya mau nanya, kalau teman-teman di sini punya bedroom, setujukah? Tidak semua orang kita perlu izin masuk ke kamar tidur kita. Nah, kekacauan terjadi pada waktu ada begitu banyak orang, orang tidak filter, semua orang diizinin masuk ke bedroomnya dia. Banyak orang kayak gitu? Banyak. Akhirnya terjadi kekacauan, kerusakan, kehidupannya kacau gitu maksudnya. Nah, makanya ini teman-teman perlu pelajaran yang penting. Karena gini, banyak orang hidupnya kacau karena dia salah taruh prioritas hubungan. Saya mau kasih tahu, kita perlu bergaul sama semua orang. Setuju teman-teman? Kita perlu nongkrong sama semua orang. Tetapi, dan semua agama, semua bentuk, semua ras. Tetapi, tidak semua orang perlu masuk inner circle kamu. Tidak semua orang kamu jadi apa adanya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa terima kamu apa adanya. Kalau saya boleh jujur, tidak semua orang bisa terima saya apa adanya. Gak semua orang bisa terima selera humor saya. Gak semua orang bisa terima pemikiran saya dalam banyak hal. Jadi kadang pemikiran saya aku simpen juga. Kadang aku diem juga. Tetapi kadang ada orang-orang yang saya dekat, saya ceritain orang-orang bisa jadi, yang saya bisa jadi diri saya sendiri. Semua orang ada kayak gitunya. Keluarga saya ada tempat di mana saya bisa jadi diri saya sendiri. Istri saya ada satu-satunya orang yang saya bisa kirim meme, reels tanpa saya harus disensor. Teman-teman tahu kan? Saya bisa kirim reels apapun gitu. Karena setuju kan, bahasa cinta, bahasa kasih ada 5, katanya harusnya nambah 1 lagi, sending reels sebenarnya gitu kan. Kalau kamu sering dikirimin reels itu tandanya itu orang sayang sama kamu ya. Saya kirim reels macam-macam gitu. Istri saya juga humornya absurd gitu kan maksudnya kan. Demennya nonton film, kok zaman dulu tahu nggak ada film series namanya Friends, tahu teman-teman? Nah itu istri saya demen banget nonton kayak gitu. Dia ketawa, hahaha gitu maksudnya. Nah, bedroom itu tempat yang sakral. Enggak semua orang bisa masuk ke situ. Enggak semua orang bisa, nah ini nih, this is very important. Tidak semua orang bisa kamu izinkan tidur sama kamu. This is deep. Enggak cuma bicara soal pertemanan, tapi bicara juga soal hubungan relationshipmu, pernikahanmu. Tidak semua orang kamu izinkan tidur sama kamu. Banyak kekacauan terjadi di kehidupan. Kenapa? Karena kamu izinkan begitu banyak orang tidur sama dia. Akhirnya kamarnya berantakan. Bukan cuma berantakan kamarnya, hatinya pun berantakan. Gitu maksudnya. Banyak orang hatinya berantakan gara-gara itu. And this is really important teman-teman. Jadi gini, kamu bisa pilih. Kamu percaya saya sekarang, atau nanti kamu kepatah hati ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, dibuang, jadi it's complicationship, dibilangin aku sayang kamu selamanya bertahan cuma 3 bulan doang. Atau kamu bisa mulai dari awal belajar menjaga, hati-hati dengan pertemananmu. Kenapa? Karena tidak semua yang di luar itu baik. Enggak semua pria-pria itu karena gini, dan bukan cuma buat perempuan, laki juga. Ingat teman-teman, buaya enggak cuma jantan. Betina juga ada. Kalau ayam, kukuruyuk. Harimau, roar. Buaya, kalau aku chat kamu ada yang marah gak gitu kan. Kalau di Jakarta itu buaya senopati itu. Mau jalan gak pakai papi ai punya McLaren. Nah itu buaya pik tuh itu tuh kalau di Jakarta. Saya gak tahu kalau di sini buaya apa di situ, atau buaya Pakuwon gitu misalnya. Yang bajunya Ahmad Lavi gitu semuanya gitu kan. Yang mami papi ai gitu maksudnya. Nah, poin saya adalah tidak semua orang perlu kamu dekatkan. Makanya inner circle kamu harus jaga baik-baik. Kamu harus hati-hati dengan inner circle kamu. Dan saya selalu mendorong sebisa mungkin inner circle kamu, orang-orang komsel kamu adalah orang-orang layak jadi inner circle kamu. Amin teman-teman. Walaupun mereka gak sempurna, betul. Tapi kalau mereka bisa terima kamu, gak menjudge kamu, ngasih tahu kamu hal yang baik, peduli sama kamu, nggak ngomong kamu di belakang, saya rasa itu nilai yang sangat baik teman-teman. Walaupun kadang kita soalnya hidup bisa aneh-aneh. Ada orang bilang aku sayang kamu selamanya, bertahan cuma 3 bulan. Itu bukan relationship teman-teman, itu internship tau gak sih kadang-kadang. Internship aja lebih dari 3 bulan kadang-kadang. Dapat gaji enggak, dapat sakit hati doang gitu maksudnya. Duitnya kagak, sakit iya. Jadi kan terus ketemu tukang sate nangis juga. Kenapa tukang sate nangis? Ya
Kan pesan sate kan, bumbunya dipisah nggak? Saya udah terpisahkan Pak, nggak usah dipisah lagi. Apa sih gitu maksudnya? Terus ada yang bilang, Pastor, kan ngomong ke saya, Pastor kenapa semua cowok sama aja? Saya nanya, yang suruh cobain semua cowok siapa? Siapa yang suruh cobain? Itu maksud saya loh. Banyak orang hancur hatinya bukan karena berdosa, tapi karena bodoh. Dia nggak bisa jaga hatinya. Dia rumahnya dibuka lebar-lebar semua model pria. Dia buka lebar-lebar semua model wanita. Akhirnya yang hancur kamar tidurnya teman-teman. Makanya larangan-larangan itu penting. Makanya ngomong sama kiri kanannya, punya batasan itu penting. Enggak semua orang harus kamu izinkan hal itu. Kalau apalagi bukan anak-anak Tuhan, batasan itu penting. Teman-teman tahu nggak? Kalau misalnya nggak ada batasan hidup kita berantakan. Saya benci lampu merah, tapi kalau nggak ada lampu merah makin berantakan lalu lintasnya. Tahu kan teman-teman? Batasan itu penting. Sekarang kamu bayangkan kalau kamu ke kebun binatang nggak ada batasannya. Tidak. Bayangkan nggak? Atau kebun binatang nggak ada batasan. Kamu bertemu muka dengan singa, gitu kan? Dan kalian sama-sama berdoa, kamu berdoa, Tuhan lalukan saya dari singa ini. Singanya bilang, thank you for this breakfast Lord, in Jesus name. Kamu bayangkan kalau gak ada batasannya kayak gitu. Bayangkan kalau main sepak bola gak ada batasannya teman-teman. MU ke-11an, Manchester City ke-15an. Dia udah 11 aja masih kalah terus. Apalagi 15. Gak usah Eric 10 hack, Eric 12 hack gitu maksudnya. Dulu ada tim jago di sepak bola namanya Manchester United. Dulu, ingat baik-baik. Saya hidup di masa MU masih jago. Masih ya. Kenapa? Ya setan merah. Dia tahu setan udah kalah sama darah anak domba dan kesaksian kita. Masih dibela juga gitu. Udah ada lagunya kan. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian iblis dikalahkan. Udah tahu. Ganti, jangan setan merah. Kerajaan surga merah itu lebih bagus kamu menang gitu misalnya. Iya kan? Batasan itu penting. Relationship juga butuh. Tapi untungnya saya cuma kasih tahu. Saya undang tim musician, tim musrik. Tidak semua orang bisa handle kamu dari dekat. Tapi untungnya Yesus Kristus bisa handle kamu dari dekat. Tuhan Yesus adalah pribadi yang kamu bisa dekat. Dia adalah pribadi terakhir yang harusnya kamu tinggalkan. Tapi masalahnya kamu dan saya seringkali nyalahin dia atas ulahmu sendiri. Jadian gak nanya-nanya. Pas putus nyalahin Tuhan. Tuhannya bingung, apa lu kata sih maksudnya kayak. Pernah gak ada kayak gitu? Ada. Cuma pasti gak ngaku di sini. Jadian gak nanya-nanya. Katanya, ada yang nanya, kenapa Tuhan pertemukan saya kalau gak untuk bersatu? Saya bilang, bro, nggak semua yang kamu temukan itu harus kamu jadiin gitu maksud nomor satu. Yang kedua, ada orang nanya sama saya, saya nanya, kenapa kamu demen sama dia? Karena dia baik. Saya bilang, Bu, Satpam BCA juga baik banget Bu maksudnya. Sudah tahu kan Satpam itu baik banget maksudnya kan. Itu baik banget Pak, misi, oh dia the kindest. Kalau kamu mau cari cuma baik, jadiin sama Satpam aja. Anak Tuhan harusnya punya standar lebih baik dari itu. Kamu harus nanya, go deeper, tanya traumanya apa, hidupnya apa, talk. Karena gini, anak Tuhan harus bisa berani namanya, kalau relationship nih, yang jomblo nih saya mau kasih tahu nih, yang jomblo nih ya. Kalau relationship kamu harus bisa belajar namanya tukar pikiran, tukar perasaan, dan tukar impian. Mantap ya cie, hahaha. Harusnya kalian tepuk tangan saat ini, cuma kalian telat mulu kayak. Saya nggak suka nyuruh-nyuruh soalnya kan. Soalnya kenapa? Ini pengenalan itu yang membawa kalian bisa maju jauh. Kalian kenalan supaya tahu bisa dibawa ke pelaminan atau ditinggal di perempatan aja cukup nih orang. Kamu harus kenal. Karena hubungan nggak mudah. Yang udah menikah lama pasti bisa mengaminkan saya. Yang dari Tuhan aja susah setengah mati. Apalagi yang dari setan, gitu maksudnya. Apalagi yang dari hantu, gitu maksudnya. Itu aja susah setengah mati. Masalah gini, anak Tuhan harusnya tukar pikiran, tukar perasaan, tukar kehendak. Kenapa? Karena anak dunia cuma bisa tukar air liur doang teman-teman. Tegang itu langsung, wus gak berani ini di gereja gitu kan. Tapi itu yang terjadi, dunia cuma tukeran air liur doang. Gak tukar pikiran, tukar perasaan. Begitu
mereka menikah, happy-happy, terus mewah-mewah pernikahannya. Begitu cerai langsung nanya, Pak Pendeta ini kenapa nih orang begini? Lah lu buta ya dari awal gitu ya. Kenapa gak kenalan? Teman-teman, dunia itu relationship-nya. Kayak gini, dentingan mistis dikit gak apa-apa gitu, biar agak teduh sedikit ya. Dunia itu relationship-nya pas pacaran, tutup mata rapat-rapat, pas menikah buka mata lebar-lebar. Itu dunia kayak gitu. Makanya kamu gak heran kan, ada teman-temanmu yang cakep-cakep tapi blow on gitu maksudnya. Udah nikah mahal, bermiliar-miliar, kamu bayangkan berapa pentol yang kamu bisa beli dengan uang pernikahan sebanyak itu teman-teman. Tapi baru setahun 2 tahun, cerai. Saya kadang suka maki tuh orang, lu gak ada otaknya lu. Duit ada, otak gak ada gitu maksudnya kadang-kadang. Layak gak digituin? Layak digituin. Harusnya tuh ya, pacaran itu buka mata lebar-lebar. Amin. Nikah, tutup mata rapat-rapat. Nikah, kamu udah nyampe pernikahan, diberkatin Tuhan, nggak usah pikirin kata cerai. Saya nggak tahu ada yang butuh ini nih, ya. Bagi yang kena toxic relationship, allow me to say this, putus lebih baik daripada cerai. Kalau hari ini ada yang toxic relationship, lagi bertanya, Tuhan saya harus putus apa enggak? Nah ini utusan Tuhan lagi ngomong, putus sekarang gitu maksudnya. Tidak pernah ada yang nyesel putus dari toxic relationship. Kenapa? Karena pada waktu dia putus dari toxic relationship, dia sudah mengizinkan Tuhan bekerja di hidupnya dan di hatinya dia. Dan tiba-tiba akhirnya Tuhan mengirimkan yang dari Tuhan untuk dia semua di situ. Yang terbaik. Mungkin gak pakai kuda putih, tapi pakai brio putih teman-teman. Ya masih brio memang, someday semoga mobil jadi Alphard nanti berikutnya. Masih brio gak apa-apa, yang penting dia kerja keras, cinta Tuhan, gak aneh-aneh. Kamu ngobrol nilainya sama di belakang. Bimbingan konseling jangan sampai dilewatin, jangan pura-pura bego pas BPN. Menikahlah dan diberkati Tuhan. Kalau dia mau menikah, kamu mau jadi biksu Kristen juga gak apa-apa, gitu terserah kamu. Pada akhirnya sejatinya, yang bisa mengisi orang, hati kita. Saya tahu ada beberapa orang pacaran kenapa, Pastor aku kosong, Pastor aku merasa kosong, pengen diisi. Emangnya orang pacaran terisi gitu. Saudara tahu gak? Pada waktu seorang single, memang kadang hatinya berasa kosong, tapi dompetnya penuh teman-teman. Pada waktu orang pacaran, mungkin hati agak penuh dikit, tapi dompetnya yang kosong. Karena jajan terus gitu kan. Saya akan tutup dengan cerita ini teman-teman, saya akan tutup dengan di story. Kenapa? Jangan pakai cinta manusia untuk mengisi apa yang hanya Tuhan bisa isi. Let me tell you something. Suatu saat teman saya baru bangun pagi, buka kulkas, kehausan, lihat ada Coca-Cola. Dia kelihatan seger di kulkas. Dia tuang, dia minum, dia muntah dan kecewa. Karena isinya cukam pempek teman-teman. Real story, warnanya sama. Kenapa kecewa? Kenapa dia kecewa? Kalian make sense kan kecewanya kenapa? Karena botol itu diisi oleh hal gak seharusnya dia isi. Akhirnya menghadirkan apa? Kekecewaan. Karena dia gak ngisi yang harusnya diisi. Kalau diisi sama Coca-Cola, dia gak akan kecewa. Makanya gak heran berapa banyak kecewaan di hidup kamu dengan relationship kamu. Karena kamu isi hatimu dengan hal yang harusnya kamu gak isi. Hatimu kayak Coca-Cola, botol Coca-Cola, tapi kamu isi cukam pempek, ya iyalah lu kecewa. Jadi kalau kamu hanya isi hatimu dengan hubungan dengan orang, jangan berpikir dia gak akan ngecewain saya, pasti kecewa teman-teman. Yang gak ngecewain cuma Tuhan. Karena Tuhanlah sang Coca-Cola itu. Saya gak mau nyamain Coca-Cola sih, cuma idenya gitu. Hanya dia yang bisa ngisi. Karena kalau hatimu botol Coca-Cola, hanya dia yang bisa isi. Ingat, Tuhan itu kayak Coca-Colanya, mantan-mantan butuh cukam pempeknya itu tuh. Makanya pahit kan, asem kan, jijik kan, ya itu. Yesus yang bisa terima kita apa adanya. Kamu isi botol hidupmu, botol jiwamu dengan cairan yang memang diperuntukkan botol itu. Ongkos melahirkan kamu tuh mahal teman-teman. Sekolahmu mahal, kuliahmu mahal, gajimu kecil nanti so far. Jangan hidup murahan karena kamu ditebus dengan harga yang sangat mahal. Value-mu mahal, price-mu juga mahal, masalahnya itu. Itu yang terjadi. Oke, cerita terakhir ini ya.
Saya udah ngomong kepanjangan kayak minta maaf ya. Kalian masih kuat dengerin saya ngomong dikit lagi? Sih. Kalau ada satu binatang saya paling benci, itu adalah kecoa, teman-teman. Ada yang suka kecoa di sini? Ada. Siapa tahu ada yang demen. Kecoa lucu ya, gelap-gelap lari kenceng gitu. Saya itu traumatis banget sama kecoa. Karena kan kalian pernah belajarin kecoa nggak? Ya tentu saja nggak pernah. Buat apa gitu maksudnya. Cuma saya pernah pelajarin kecoa. Kecoa itu nggak bisa diinjak. Kan kalau diinjak telurnya keluar dan itu akan bikin another problem, teman-teman. Akhirnya saya kan sopan kan, saya cinta Tuhan dan cinta masyarakat dan cinta lingkungan. Saya pikir saya usir dengan baik. Kamu pergi ya, pergi ya. Apakah dia pergi? Dia terbang di muka saya. Coba bayangin, terbang di mukanya. Mau sebrotot apapun kamu, mau kamu six pack, mau kamu eight pack, mau bicep kamu segede dosa, tricep kamu segede kasih karunia, lemas lutut teman-teman. Kalau kamu main Mobile Legends ibaratnya di kecoa di lantai level 5, dia terbang level 99, tau gak sih? That's how you feel. Dan akhirnya saya menanyakan satu pertanyaan eksistensial. Untuk apa dia ada di dalam kehidupan ini ya? Kemudian saya cek di Google. Dulu belum ada AI, adanya Google. Dulu tuh 10 tahun lalu belum ada AI, ada AI, teman-teman tahu kan ya? So saya tanya dan saya ternyata baru tahu bahwa kecoa itu ternyata menghirup karbon dioksida. Ternyata dia bersihin banyak hal, makanya dia ada di tempat-tempat kotor. Dan begitu saya cek, saya akhirnya sadar. Ternyata makhluk mengerikan dan menjijikan ini ada tujuannya juga ya. Jadi saya masih jijik gak? Tentu saja masih. Tetapi at least saya tahu bahwa dia ada tujuannya. Dan sambil saya baca ini, Roh Kudus kayak ngomong. Kamu, kecoa aja ada tujuan hidup. Apalagi kamu yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. When you find God, you know your purpose. Orang yang kenal Tuhan, gak akan jadi percaya diri, gak akan jadi rendah diri, tapi jadi tahu diri. Tahu isi is good, tahu diri is better. Yeah. Tahu diri, tahu kelebihan, tahu kekurangan, tahu keinginan, tahu impian, tahu tujuan hidup. Tahu apa yang dia gak bisa. Nah orang yang tahu-tahu gitu, itu yang layak dia jadiin suami dan istri. Dia udah tahu tujuan hidupnya. Dia tahu ngapain. Kalau misalnya dia duduk sama kamu, para cewek, laki-laki kayak gini gak bakal, kita jalanin dulu aja deh. Enggak. Dia udah tahu dia mau ngapain. Saya ini mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan, dia kenal Tuhan. Yang cewek-cewek juga tahu akhirnya, aku tahu apa yang aku butuhkan. Gak ada yang lebih powerful dibanding laki yang tahu tujuan, dan perempuan yang tahu kebutuhannya dia apa. Nggak semua laki dia perlu deketin. Mau kata ganteng kayak Kim So Hyun sekalipun. Tapi kalau begitu dia lihat, kayak tujuannya nggak sesuai. Thank you, but no thank you. Jadi powerful. Cewek-cewek yang powerful, laki yang powerful. Sekarang saya mau nanya, bagi para perempuan, ladies, misalnya kamu ketemu laki yang kayak, saya tahu tujuan saya planningnya gini, hidup saya mau kayak gini, Tuhan tahu, saya tahu Tuhan mau kasih saya gini. Kamu mau nggak hidup sama saya kayak gitu? Seneng gak perempuan laki kayak gitu? Jelas gitu maksudnya kan. Siapa yang gak mau laki kayak gini? Jelas. Bisa gak di belakang depan meleset? Bisa. Tetapi minimal dia tetap ada arahnya. Karena dia kenal Tuhan nih. Dia kenal untuk siapa dia diciptakan. Itu penawaran saya sama si cantik kotak amal itu teman-teman. Istri saya. Saya pada awal ketemu saya ngomong, kalau kamu gak suka sama saya, kita jadi teman aja. Kita temenan baik juga kok. Saya ngomong ceritanya, saya mau jadi hamba Tuhan. Hidup saya gak jauh-jauh dari bangun rumah Tuhan. Saya cinta rumah Tuhan. Saya dulu pernah pahit sama si rumah Tuhan itu. Tapi saya pengen bangun yang sehat. Hidup saya begini, arah saya begini. Kalau kamu sama saya tipikal komunikasinya begini. Saya suka diperlakukan begini. Kamu bisa terima gak? Dia bengong. Dan dia terima, gila deh itu perempuan satu memang. Tapi akhirnya saya bersyukur, punya perempuan dagunya tajam. Amazing, strong women. Cewek-cewek alpha, tahu kan teman-teman ya? Kayak cewek-cewek strong gitu. Cinta Tuhan. Dan dia akan melahirkan putri kami yang pertama. So, itu semua terjadi saat kamu kenal Tuhan. Saat kamu biarkan Tuhan mengisi dan mendefine tujuan hidupmu. Healthy relationship justru dimulai saat kamu healthy. Dan healthy dimulai saat kamu kenal siapa Tuhan dalam kehadapanmu. Thank you so much. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdiri sama-sama yuk.